Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Haskelsen sebagai pembicara kontra dari mosi pembentukan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Layanan Fintech di Indonesia. Dengan saya sendiri, Carmelito Mikael Atnaderian sebagai pembicara pertama, dan rekan saya, Saudara Yohanes Clinton sebagai pembicara kedua, juga rekan saya, Saudari Mary Ardiani sebagai pembicara ketiga. Saya, Carmelito Mikael, sebagai pembicara pertama, akan menyampaikan dasar pemikiran dan alasan mengapa kami memilih sebagai pembicara kontra terhadap mosi pembentukan Badan Pengawas Khusus Fintech di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, Fintech adalah akronim dari Financial Technology, yang berarti teknologi di bidang keuangan, yang mana tidak hanya menaungi teknologi keuangan tradisional, melainkan juga mencakup teknologi keuangan modern, termasuk digitalisasi teknologi keuangan di era Society 5.0 ini. Saat ini, layanan peer-to-peer lending seperti Payday atau pinjaman cepat menjadi perbincangan yang sangat hangat di Indonesia karena maraknya kasus pinjaman online ilegal yang bermunculan yang diakibatkan oleh lemahnya pengawasan oleh lembaga pengawas keuangan di Indonesia. Padahal, di Indonesia sendiri, saat ini sudah ada lembaga yang bertugas untuk mengawasi bidang keuangan dan sudah ada regulasi terkait untuk fintech. Regulasi fintech di Indonesia sudah ada OJK, Bank Indonesia, juga Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Regulator dapat mengawasi fintech dengan memperhatikan faktor-faktor seperti keamanan, perlindungan konsumen, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko, terutama risiko teknologi dan informasi. Juga regulator telah mengeluarkan regulasi pelaksanaan edukasi dan pengawasannya. Sebagai contoh, Bank Indonesia telah meresmikan Fintech Office yang dilengkapi dengan Regulatory Sandbox yang berfungsi sebagai katalisator atau fasilitator, business intelligence, assessment, serta koordinasi dan komunikasi. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan peraturan mengenai peer-to-peer lending serta membentuk struktur organisasi yang mengatur, mengawasi, dan mendukung inovasi fintech. Secara singkat dapat dikatakan, OJK bertugas untuk mengatur tentang penyedia produk dan layanan teknologi finansial selain yang terkait dengan layanan pembayaran. Sedangkan Bank Indonesia mengatur semua produk dan layanan teknologi finansial yang terkait dengan layanan pembayaran. Dewan juri yang terhormat, daripada membentuk suatu badan baru untuk mengawasi hal ini, kami sebagai pembicara kontra berpendapat bahwasannya lebih baik untuk kita memperbaiki koordinasi antar lembaga-lembaga ini dibandingkan dengan membentuk suatu badan baru yang akan lebih banyak memakan anggaran. Selain itu juga, langkah tersebut senada dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Joko Widodo, guna melakukan efisiensi terhadap lembaga negara, di mana pada tahun 2020, Bapak Presiden membubarkan 10 lembaga negara non-struktural melalui Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat BRIN, melebur beberapa lembaga negara menjadi satu, yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di awal kuartal tahun 2021 kemarin. Sebagai kesimpulan, untuk mengoptimalisasi perkembangan fintech di era Society 5.0 yang semakin pesat karena bertambahnya jumlah pengguna smartphone dan internet, maka perlu dilakukan penyeimbangan antara kenyamanan dan kemudahan penggunaan dengan keamanan data pribadi konsumen. Dewan juri yang terhormat, daripada membentuk suatu badan baru yang akan menambah beban anggaran, kami sebagai pembicara kontra memberikan solusi untuk membentuk suatu tim satuan tugas dari OJK yang bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas sistem pembayaran, serta Kemkominfo sebagai pengawas perlindungan data pribadi konsumen untuk mengatasi dan mencegah permasalahan fintech, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, sebagai langkah meningkatkan efisiensi lembaga negara dan kelengkapan regulasi, efektivitas pengawasan, juga penegakan hukum oleh otoritas keuangan dan lembaga negara penegak hukum yang diperkuat dengan RUU mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yohanes Clinton Sihotang, pembicara kedua
akan memaparkan 3 poin alasan memilih Kontra. Menurut tim kami, solusi dari perlindungan layanan fintech di Indonesia adalah dengan memperkuat yang sudah ada, bukan dengan membentuk yang baru. Poin pertama, saat ini negara mempunyai otoritas jasa keuangan yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan bagian di sektor jasa keuangan. Terlalu banyak cabang badan atau organisasi tentunya tidak baik dalam birokrasi, karena akan berpengaruh terhadap lebih rumitnya pengawasan dan pengambilan keputusan. Layanan fintech adalah layanan yang mengandung banyak resiko, baik untuk konsumen, untuk perusahaan, maupun untuk negara. Resiko bagi konsumen berkaitan dengan dana dan data konsumen tersebut atau pengguna. Resiko bagi perusahaan adalah adanya scam dari pihak konsumen. Resiko bagi negara adalah ancaman keamanan, karena layanan fintech yang tidak diawasi akan memberikan adanya celah untuk pencucian uang dan pendanaan teroris. Oleh karena layanan fintech yang memudahkan dalam bertransaksi. Hal seperti ini kita dapat cegah dan juga dapat dikontrol di bawah badan yang mempunyai otoritas langsung dari negara. Poin kedua, dengan mengedepankan efisiensi dalam birokrasi. Pembenahan struktur birokrasi adalah tugas penting bagi Indonesia, dikarenakan terlalu banyaknya jumlah badan atau lembaga, dan banyak dari badan atau lembaga tersebut yang tidak produktif, malahan hanya membebankan uang negara. Jika pemerintah memang ingin melahirkan sistem birokrasi yang efektif dan yang efisien, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengaudit kinerja badan atau lembaga negara. Proses dan hasil audit pun harus dilakukan secara transparan dan terbuka, dan langsung diambil langkah-langkah perbaikan yang seharusnya. Birokrasi yang ramping dan efektif adalah modal besar pemerintah untuk memajukan roda pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, Bank Dunia merilis Doing Business 2020 pada bulan Oktober tahun 2019. Bank Dunia menyebutkan bahwa tingkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business yang berhubungan langsung dengan sistem birokrasi di Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara. Maksudnya adalah negara kita masih banyak praktik korupsi yang disebabkan oleh pejabat pemerintah dengan memanfaatkan ketidakefektifan birokrasi. Jika dibentuknya badan baru untuk mengawasi layanan fintech, padahal sudah ada badan yang mengatur dan mengawasi, yaitu OJK, berarti pada prinsipnya kita mengambil langkah yang bertentangan dengan birokrasi yang efektif. Dan kita tidak belajar dari kesalahan dan pengalaman. Pembentukan badan baru juga akan berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Negara harus menyiapkan dan mengeluarkan dana lebih dari prasarana hingga operasional badan baru. Padahal dana tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang jauh lebih produktif untuk masyarakat. Lalu poin ketiga, dengan menerapkan teknologi AI. Financial technology adalah sebuah konsep bisnis, sebuah konsep layanan yang berbasis teknologi. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus beradaptasi dan menerapkan teknologi di dalam pemerintahan. Dengan munculnya fintech, yang harus kita fokuskan bukan dengan membuat badan baru, tapi dengan menerapkan teknologi baru. Jadi, sebuah budaya ini harus sangat dirubah oleh pemerintah, bukan budaya yang menggunakan manusia, tapi budaya yang menggunakan teknologi untuk kemudahan manusia. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat,
Saya, Mary Andriani, sebagai pembicara ketiga dari tim kontra akan menghadirkan solusi untuk perdebatan kali ini di bawah mosi pembentukan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Layanan Fintech di Indonesia. Dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 akan menyebutkan bahwa fungsi dari OJK adalah melaksanakan penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas kepada seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Beberapa produk fintech yang sudah banyak berkembang di Indonesia saat ini dan sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK mempunyai tugas dan wewenang dalam bentuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang OJK ini sendiri. Untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen pada fintech yang makin berkembang saat ini di Indonesia, maka OJK telah mengeluarkan satu peraturan terkait fintech, yaitu Peraturan OJK Nomor 77 POJK 01 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang sedang trending sekarang yaitu peer-to-peer lending. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen, pelaku fintech PUJK wajib melaksanakan ketentuan pada POJK Nomor 1 POJK 07 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dalam rangka mengarahkan inovasi keuangan digital di Indonesia menuju arah yang lebih bertanggung jawab, aman, dan mengedepankan perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan Peraturan Nomor 13 POJK Nomor 02 Tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan atau disebut dengan Peraturan 13 Tahun 2018. Pada intinya, Peraturan 13 tahun 2018 merupakan rangkaian aturan baru untuk sektor teknologi finansial dalam rangka mendukung pengembangan inovasi keuangan digital atau IKD di Indonesia. Dan Indonesia sebagai negara berkembang dan yang menghadapi fintech sebagai hal yang baru, kita patut mencontoh negara yang maju dan sudah mempunyai pengalaman pengelolaan dan terbukti berhasil. Contohnya, negara Australia. Australia mempunyai otoritas jasa keuangan bernama ASIC, Australian Securities and Investment Commission. Daripada membentuk badan baru, Australia membuka badan pengawas di bawah ASIC untuk khusus mengelola fintech yang mereka beri nama Innovation Hub. Innovation Hub menciptakan AI yang mereka pakai untuk menerapkan regulatory sandbox atau alat regulasi yang menguji produk dan layanan startup fintech dan untuk melihat keefektifan dan keefisiensian jika diterapkan di pasar. Startup yang terverifikasi setelah mengikuti regulatory sandbox akan diajukan Innovation Hub kepada ASIC untuk diberi lisensi resmi bahwa startup tersebut dapat beroperasi secara legal dan resmi di bawah pengawasan ASIC. Sistem yang dibentuk Australia terbukti berhasil mengawasi dan mengelola 718 perusahaan fintech per tahun 2021 yang sangat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Indonesia, yaitu hanya 98 perusahaan. Maka OJK dapat segera melakukan pemetaan regulasi terkait yang ada di Indonesia. Dan dalam segi hukum dapat dilihat seperti halnya di Singapura maupun di Inggris pun yang menerapkan sistem hukum yang bersifat common law. Di Indonesia menerapkan sistem hukum yang bersifat civil law, di mana semua hal harus dinyatakan dan tercatat secara jelas dalam hukum. Jika suatu jenis fintech yang berkembang di Indonesia belum ada aturan hukumnya, maka apabila terjadi suatu permasalahan tidak terdapat dasar hukum yang menyelesaikannya, hal tersebut juga berkaitan dengan perlindungan konsumen. Sesuai kewenangan OJK yang ada pada sektor jasa keuangan, maka fintech dari PUJK yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan dapat diatur berdasarkan Undang-Undang OJK dan Undang-Undang di masing-masing sektor jasa keuangan. Fintech yang terkait dengan sektor perbankan dapat diatur dengan hukum yang ada di sektor perbankan. Begitupun juga dengan fintech yang terkait di sektor pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Contohnya seperti asuransi, pembiayaan, dan pegadaian. Sedangkan untuk fintech yang terkait dengan layanan pembayaran dapat diatur dengan menggunakan peraturan di Bank Indonesia. OJK perlu terlibat aktif dalam pengajuan RUU Perlindungan Data Pribadi yang konsepnya telah disiapkan oleh Kemkominfo dan dikabarkan telah masuk program legislasi nasional atau Prolegnas sejak tahun 2016. RUU tersebut sangat penting karena akan menjadi landasan hukum dan menindak penyimpangan dan penyalahgunaan data pribadi konsumen atau cyber security. Dengan demikian, OJK dan lembaga yang terkait akan lebih efisien dan lebih kuat sehingga tidak perlu dibentuk badan pengawas khusus layanan fintech terbaru. Hanya perlu memperkuat peraturan di OJK dan di regulasi terkait. Terima kasih.